Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku sekalian. Hari ini kita memasuki bab 2 dalam kajian pendidikan agama Islam, yaitu tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Secara khusus, hari ini kita akan membedah 4 pilar utama etika sosial Islam: menaati pemerintah, menolong orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, dan adab memberi serta menjawab salam. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk lebih dalam, apa target kita hari ini? Pertama, kalian diharapkan tidak hanya hafal pengertian, tetapi mampu menganalisis pentingnya ketaatan kepada pemerintah secara teologis. Kedua, kita akan membedah makna menolong orang lain, bukan sekedar sebagai tindakan kasihan, melainkan sebagai instrumen kepedulian sosial yang sistemik dalam ajaran Islam. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari konsep amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana menerapkannya dengan bijaksana dan santun, bukan dengan kekerasan. Dan terakhir, kita akan melihat bahwa ucapan salam ternyata memiliki filosofi adab dan sosial hukum yang luar biasa detail dari Rasulullah SAW. Kita masuk ke pembahasan pertama, menaati pemerintah. Dalam konsep negara modern, ketaatan ini berbicara tentang batas-batas teologis, hak konstitusional kita, serta bagaimana kerangka praktisnya agar kita menjadi warga negara yang patuh sekaligus muslim yang taat. Landasan utama dari konsep ini ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Allah secara tegas memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada ulil amri, pemegang kekuasaan. Di antara kita, jika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, mari kita bedah ayat ini secara lebih kritis. Ulama ahli tafsir Az-Zamrahsyari memberikan analisis tata bahasa yang sangat tajam. Perhatikan ayat tadi, kata taatilah, diulang untuk Allah dan Rasul, tetapi tidak diulang sebelum kata ulil amri. Apa implikasi hukumnya? Ini berarti ketaatan kepada penguasa tidaklah mutlak, melainkan bersifat subordinat bersyarat. Syaratnya adalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Bagaimana pandangan ulama lain? Syekh Al-Asabuni menekankan bahwa otoritas itu berkaitan erat dengan moralitas agama. Sementara Syekh Muhammad Rashid Ridho menjelaskan bahwa ulil amri itu bersifat kolektif. Di era modern ini sangat relevan dengan sistem trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan peran ormas-ormas di tengah masyarakat. Selanjutnya, Muhammad Abduh berpendapat bahwa kesepakatan wakil rakyat mengikat secara keagamaan. Itulah mengapa kita wajib mematuhi undang-undang seperti undang-undang perkawinan. Di Indonesia, tokoh seperti Kiai Haji Afifuddin Muhadjir dan Buya Syafi'i Ma'arif menegaskan bahwa negara kita adalah wadah perjuangan kemaslahatan. Kepatuhan kita adalah kepatuhan sipil yang kritis yang menjembatani nilai Pancasila dan keluhuran Islam. Lalu, di mana batasnya kita harus taat? Rasulullah SAW memberikan parameter yang sangat tegas. La ta'ata fi maksiatin innama ta'atu fil ma'ruf. Jika perintah pemerintah itu berupa maksiat, maka ketaatan batal. Tidak ada kompromi. Tapi jika perintah itu ma'ruf dan membawa kemaslahatan, maka ketaatan diaktifkan dan wajib kita jalankan. Sekarang kita beralih ke pembahasan kedua,
menolong orang lain. Dalam Islam, ini bukan sekedar tindakan amal biasa, melainkan sebuah teologi sosial, sebuah ekosistem solidaritas kemanusiaan. Perhatikan surat Al-Maidah ayat 2 berikut. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah membuat garis demarkasi atau batas operasional yang sangat jelas. Ada garis positif, silakan bekerja sama dan tolong-menolong dalam albir, kebajikan, dan takwa. Tapi ada garis larangan yang tegas, jangan pernah bekerja sama dalam al-idm, dosa, dan al-udwan, permusuhan. Secara sosiologis, ulama memandang konsep tolong-menolong ini dari berbagai sisi. Buya Hamka melihatnya sebagai konstruksi sosial yang bertumbuh pada ketakwaan. Syekh Mahmud Saldut melihat tolong-menolong sebagai obat anti kehancuran agar manusia tidak egois. Dan Profesor Quraisyab memandangnya sebagai peristiwa universalitas kemanusiaan. Kita boleh menolong dan bekerja sama dengan siapa saja lintas batas demi kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kiasan yang sangat indah. Umat beriman itu ibarat satu tubuh. Jika ada satu bagian tubuh yang sakit, seluruh tubuh ikut merasakan demam. Dalam konteks modern, instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah adalah cara nyata agar tubuh masyarakat kita tidak sakit karena kemiskinan atau kesenjangan sosial. Materi ketiga kita hari ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sering disalahpahami. Hari ini kita akan merekonstruksi ulang pemahaman kita bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah tentang kontrol sosial, bukan alasan untuk berbuat anarki. Sebagai landasannya, Quran Surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Quran Surat Ali Imran ayat 104 menyebutkan bahwa umat Islam ditugaskan secara khusus untuk menyeru pada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Apa bedanya dakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Ini sangat penting dibedakan. Dakwah orientasinya persuasif, edukasi moral, sasarannya universal ke semua orang. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar fungsinya adalah kontrol sosial atau pengawasan agar hukum dan moralitas berjalan konsisten di internal masyarakat kita. Tapi hati-hati, kita harus tahu batasannya. Apa itu ma'ruf? Yaitu hal yang dinilai baik mutlak oleh agama, rasional, dan sejalan dengan adat lokal yang baik. Lalu apa itu mungkar? Kemungkaran, yaitu tindakan keji, zalim, bertentangan dengan hukum Islam, dan nyata-nyata membawa kerugian bagi orang lain di masyarakat. Lalu bagaimana cara mencegah kemungkaran? Rasulullah SAW merumuskan tahapan intervensi yang sangat logis. Ada 3 level. Pertama, yad, tangan, atau kekuasaan. Ini bukan ranah sipil, ini tugas aparat atau pemerintah. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Kedua, lisan. Ini tugas ulama, pendidik, dan tokoh untuk mengkritik dan menasihati. Dan ketiga, qalbun, hati. Tugas masyarakat umum adalah menolak kemungkaran itu di dalam batin. Ini level iman paling lemah tapi krusial untuk mencegah anarki. Materi terakhir kita memberi dan menjawab salam. Jangan anggap remeh, salam bukanlah sekedar halo atau sapaan formalitas, melainkan sebuah ritual ibadah dan etika sosial tinggi dalam Islam. Mari kita bedah kalimat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Salam berarti permohonan keselamatan dan perlindungan absolut. Rahmatullah berarti limpahan kasih sayang Allah untuk hidup kita. Dan barokatuh berarti kebaikan yang akan terus tumbuh. Luar biasa bukan? Setiap bertemu kita mendoakan tiga hebat ini untuk saudara kita. Hukumnya pun unik. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 86, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Quran Surat An-Nisa ayat 86. Bagi pihak inisiator yang memberi salam, hukumnya adalah sunnah. Itu bentuk kerendahan hati. Tapi bagi penerima salam, hukum menjawabnya adalah wajib mutlak dan harus dibalas dengan ucapan yang lebih baik atau minimal sama persis. Lebih jauh lagi, Rasulullah mengatur etika komunikasinya. Siapa yang muda mendahului yang tua untuk menghormati. Yang berjalan mendahului yang duduk agar tidak curiga. Yang jumlahnya sedikit mendahului yang banyak, dan yang naik kendaraan mendahului yang berjalan kaki untuk melatih kerendahan hati. Sangat detail dan syarat dengan pendidikan akhlak. Terakhir, hadis-hadis Nabi menegaskan ucapan salam sebelum berbicara. Orang yang mulai salam lebih diutamakan di sisi Allah. Bahkan Nabi menyebut orang yang paling pelit adalah orang yang pelit memberi salam. Mulai sekarang, mari kita biasakan menebar kedamaian lewat salam di sekolah dan keluarga kita. Alhamdulillah, kita telah menuntaskan kajian bab 2 Syu'abul Iman pada hari ini. Kita sudah belajar cara menjadi warga negara yang taat, manusia yang peduli sesama, penegak kebenaran yang santun, serta menebar kedamaian lewat salam. Sebelum Bapak Ibu tutup, apakah ada materi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.